Kita ke sorotan lainnya, Saudara Suharsono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan Peggy ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Kaget. Saya itu masih di Bandung. Suharsono alias Bondol menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki adalah salah sasaran. Pasalnya, saat 27 Agustus 2016, Peggy sedang berada di Bandung bersamanya. Di waktu bersamaan, Vina dan Eki menjadi korban kebrutalan geng motor. Suharsono mengaku dirinya dan Peggy sedang membangun rumah Bapak Aceng. Bahkan saat malam kejadian, Suharsono bilang Peggy tengah mengantar dirinya ke Terminal Lewi Panjang, Bandung. Kaget. Saya angkut belakang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot Di Bandung ya? Iya, Jam 8 pagi apa malam? malam. Jam 8 malam. Malam habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, mobil Godwill. Ya. Yang si Peggy. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih di Bandung, mengantar ke angkot. Terminal, ya. Ke angkot aja. Posisi Bandung ya? Posisi Bandung. Udah pulang dia ke Bedeng lagi. Nggak mungkin. Iya, langsung membunuh orang juga tuh. Nggak mungkin. Saudara, polisi mulai memeriksa Linda, sahabat dari Vina, dalam lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Ditemani kuasa hukum dan keluarga, Linda mendatangi Polres Kota Cirebon untuk menjalani pemeriksaan, termasuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sosok Linda yang merupakan sahabat Vina ini diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi. Saudara, rekan kerja Peggy, Suharsono, siap menjadi saksi membela Peggy dan yakin polisi salah tangkap. Dan saat ini sudah bersama kami Pak Suharsono dan juga kuasa hukum Pak Suhartono, Bapak Tony RM, yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Suharsono. Ini rekan Anda Peggy Setiawan yang menjadi rekan Anda menjadi kuli bangunan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, bahkan ditetapkan sebagai otak dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pak Suharsono ini akhirnya yakin kalau Peggy itu tidak terlibat. Apa yang membuat Anda yakin, Pak? Saya tidak yakin kalau Peggy itu masih ada di Bandung. Kalau itu sih, kalau saya pulang tuh dia cuma nganter saya ke angkot. Dan saya udah angkotnya datang, naik, Peggy pulang lagi sama Ibnu sama Robi. Tuh, sampai di itu tol Cirebon, dengaran tuh banyak orang yang naik, lihat ada kecelakaan tadinya. Terus berapa hari kemudian itu rumahnya Peggy-nya digerebek. Saya main ke rumahnya Peggy. Terus kata ibunya Peggy, pelakunya, kok Peggy? Peggy kan ada di Bandung. Saya pulang tuh. Itu, Bu. Jadi saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 itu, di hari itu Bapak bersama Peggy. Bisa dipastikan seperti itu Pak Suharsono? Itu cuma Peggy sih cuma nganter ke jalan raya. Ke angkotnya aja, dia pulang lagi. Nggak ikut pulang. Itu pulangnya ke Bandung ya Pak, bukan ke Cirebon? Saya ke Cirebon. Ke Cirebon? Ya, saya ke Cirebon. Kerja di sana cuma 1 minggu. Nggak betah. Peggy saya pulang nggak betah. Arman saya nggak betah. Saya mau pulang, ya nggak apa-apa. Terus diantar sama Ibnu, Robi, sama Peggy ke jalan raya cari angkot. Angkot udah dapet, si Peggy ke proyek lagi sama Ibnu sama Robi. Mbak.
Jadi saat itu posisinya memang Peggy ada di Bandung ya Pak ya, bukan di Cirebon. Ya, masih di Bandung sama Parman yang itunya mamangnya. Dengan Parman, Ya, pamannya Parman. Peggy saat itu sedang mengerjakan proyek kuli bangunan di sana ya Pak. Ya, rumah. Buktinya apa Pak kalau Peggy saat itu betul di Bandung saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Kan di sana tuh ada adiknya, ada saudaranya, ada mamangnya. Gak mungkin lah. Saya aja dari Bandung ke Cirebon cuma 4 jam. Gak mungkin Peggy bunuh. Tapi sampai akhirnya Bapak ini tahu kalau Peggy ditangkap polisi dan dijadikan tersangka, ini sebelumnya Bapak kaget atau memang pernah tahu kalau Peggy ini dikejar polisi gitu sebagai DPO? Ya kaget awalnya. Awalnya itu rumahnya digerebek sama Pak polisi. Malam tuh. Terus saya main ke rumahnya, ke ibunya. Bener tak? Ya, ya bener. Saya kaget kan kok Peggy jadinya pelakunya. Kan Peggy kan ada di Bandung, nggak pulang ke Cirebon. Dan ini kan juga ada informasi ya Pak ya, kalau Peggy ini berganti nama menjadi Robi. Padahal sebenarnya Robi itu siapa Pak? Robi itu adiknya Peggy. Jadi Robi dan Peggy ini adalah orang yang berbeda. Beda ya kakak adik. Adik dan kakak. Jadi Peggy ini selama ini tidak berganti nama menjadi Robi ya Pak ya? Enggak. Selain Pak Suharsono nih ada paman tadi Bapak katakan, terus juga ada adik dari Peggy. Apakah mereka juga mau bersaksi bahwa Peggy benar-benar ada di Bandung saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Dia aja pengen bersaksi untuk membela keadilan buat si Peggy. Ya, jadi memang mau bersaksi, selain itu kan bukan hanya kesaksian tetapi juga bukti-bukti. Apakah sudah disiapkan Pak bukti-buktinya untuk bisa meyakinkan bahwa saat itu di malam itu Peggy bersama dengan paman dan juga adiknya? Ya, boleh saya jawab, Bu? Silakan Pak. Iya. Jadi kalau dalam hukum acara, ya namanya bukti itu kan termasuk keterangan saksi, Bu ya. Jadi Suharsono ini, Bondol ini pada saat di Bandung kemudian pulang ke Cirebon, itu diantar oleh Peggy, oleh Robi, dan oleh Ibnu. Mereka ini ya juga mengetahui kan. Nah, jadi bukti yang akan disampaikan oleh Pak Suharsono ketika nanti dimintai keterangan, baik di Polda, penyidik maupun di pengadilan, maka bukan Pak Suharsono saja yang mengetahui pada saat kejadian itu Peggy berada di Bandung, melainkan ada orang lain ya, diantaranya tadi ada Robi, ada Ibnu ya, kemudian ada Suparman. Suparman itu adalah pamannya, dan mereka itu yang kemudian tidur bersama. Jadi setelah ngantar Pak Suharsono ke jalan raya sampai dapat angkot, kemudian Peggy, Robi, dan Ibnu itu balik lagi ke mes proyek. Nah, saya sudah menanyakan kepada Robi, menanyakan kepada Ibnu, membenarkan bahwa memang mereka bertiga balik lagi ke bedeng, ya, mes, ya. Kemudian mereka tidur di sana. Itu, Bu. Jadi bukti yang akan disampaikan, ya, yaitu alat bukti dari keterangan saksi selain Pak Suharsono ini ada lagi orang yang melihat. Kemudian tadi baru saja saya komunikasi dengan Pak Agus ya. Pak Agus itu adalah pemilik proyek ya, yang mempekerjakan, yang meminta kepada bapaknya Pak Rudi ya untuk membangun proyek. Pemilik proyeknya saya telepon tadi membenarkan bahwa memang tahun 2016 itu dia meminta Pak Rudi untuk mengerjakan rumah tinggal dia di desa Ranca Mulia, ya, Kecamatan Ranca Manyar, Kabupaten Bandung. Nah, lalu saya tanya,
ingat nggak tanggal berapa waktu itu? Saya ingat Pak, karena itu awal Agustus. Karena dia ingatnya tanggal 13 Agustus itu ibunya itu meninggal, orang tuanya meninggal. Nah, tapi meninggal itu rumah itu sudah jalan katanya. Dia ingat tadi saya tanya itu kan. Nah, kemudian Bapak kenal dengan Peggy. Kalau Robi saya kenal adiknya. Nah, kalau Peggy, nah orang Polda juga sudah memeriksa saya kata dia. Nah, dan ditunjukinlah foto Peggy. Iya, saya tahu ini memang kerja di sini. Nah, itu Bu. Pak Agus selaku orang yang mempekerjakan bapaknya Peggy, dan bapaknya Peggy mempekerjakan kuli-kulinya itu, termasuk Peggy Setiawan. Jadi Pak Tony, memang bisa dipastikan di tanggal 27 Agustus 2016 ini Peggy tidur bersama paman, adik dan juga bapaknya ya di Bandung, sedang mengerjakan sebuah Iya. proyek bangunan. Betul. Jadi 27 Agustus malam setelah ngantar Suharsono Bondol ke jalan raya, Suharsono dapat angkot pulang ke Cirebon, dia balik lagi bertiga, ya. Itu tidur mereka bertiga, termasuk sama Suparman. Suparman itu adalah pamannya. Apakah selain Pak Suharsono ini yang mau bersaksi, Robi, Ibnu, Suparman ini juga memberanikan diri untuk bisa memberikan kesaksian ya kepada polisi terkait dengan status Peggy saat ini, Pak Tony? Ya, mereka semua siap karena yang mereka akan sampaikan adalah kebenaran. Jika memang diperlukan, ya, kami ini kan sifatnya mengetahui, ya, kami tidak Pak Suharsono ini belum dapat undangan dari penyidik Polda, apalagi pengadilan kan, belum kan, jauh. Tetapi nanti siapapun yang akan meminta, baik dari penyidik, kalau memang berkenan ya, penyidik kalau memang berkenan, maka siap, semuanya siap, baik Suharsono maupun Robi maupun Ibnu, ya itu semuanya siap, maupun bapaknya. Kalau bapaknya mungkin ini karena bapaknya membela orang lain lah, ini orang lain kan. Nah, termasuk nanti dari penasihat hukumnya Peggy yang akan menghadirkan saksi yang meringankan bagi Peggy, karena mengetahui pada saat kejadian Peggy tidak berada di TKP, siap untuk dimintai sebagai saksi, begitu ya. Termasuk Pak Agus mungkin yang punya rumah yang sedang dibangun oleh Peggy dan kawan-kawannya ini siap bersaksi juga, Pak Tony? Ya, karena beliau sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda, tentu akan kami minta juga, Bu, kalau seandainya dia dituntut, siapa sih temannya kan gitu. Nah, maka penasihat hukum lah nanti yang akan, penasihat hukumnya Peggy yang akan meminta kepada majelis hakim ini kalau sampai lanjut ke sana ya, agar diundang itu saksi-saksi yang memang mengetahui bahwa Peggy berada di sana. Apakah mungkin ada bukti pembayaran pekerjaan Peggy gitu yang dilakukan saat di hari itu gitu Pak, di saat kejadian itu terjadi, ada bukti atau mungkin pembayaran oleh Pak Agus saat itu kepada Peggy yang bisa menguatkan bahwa Peggy saat itu memang sedang bekerja? Ya, kami masih komunikasi untuk menanyakan bukti-bukti atau dokumentasi foto, termasuk pembayaran gaji, Bu ya. Kami masih komunikasi dengan Pak Agus, Bu, selaku pemilik proyek. Sudah ada komunikasi atau bertemu dengan kuasa hukum Peggy atau keluarga Peggy, Pak, untuk pembelaan ini? Ya, sudah. Makanya kami sampaikan kepada pihak pengacara atau penasihat hukum Peggy bahwa Pak Suharsono ini siap untuk bersaksi atau dimintai keterangan di tiap tahap pemeriksaan maupun sampai ke persidangan. Tapi sejauh ini belum ada undangan dari polisi ya Pak ya untuk bisa memberikan keterangan Pak Suharsono kepada polisi. Kalau pendapat kami sih, polisi kalau memang bisa karena ini sudah ramai, sudah viral, kalau memang mau fair ya, polisi panggillah penyidik nih, panggillah Suharsono Bondol. Karena ini kan sudah ramai, sudah viral, muncul kesaksian Pak Suharsono ini. Kalau fair, tapi pengalaman saya sebagai penasehat hukum, sebagai praktisi hukum, biasanya penyidik itu tidak mau mengambil saksi yang meringankan yang menjadi tersangkanya kan biasanya. Tetapi ya mudah-mudahan lah dengan adanya pemberitaan seperti ini, mungkin penyidik mendengar ya, supaya fair bisa juga
untuk mendengarkan keterangan saksi Bondol ini. Dari Pak Bondol atau Pak Suharsono ingin menyampaikan sesuatu Pak terkait dengan kasus ini dan ingin meyakinkan bahwa memang Peggy tidak bersalah. Ya, Peggy tidak bersalah, yakin. Dia tuh ada di Bandung. Yakin dan siap untuk bersaksi ya Pak ya? Ya. Ya. Boleh dikatakan Pak, mungkin saya siap bersaksi jika dibutuhkan, seperti itu ya Pak ya? Baik, terima kasih atas perbincangannya Pak Suharsono dan juga kuasa hukum Pak Suharsono ada Bapak Tony RM. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat.